Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Zulfaidaya, NIM 12300230026, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu pengaturan suhu tubuh manusia. Tahukah kalian bagaimana tubuh kita menjaga suhu agar tetap stabil? Untuk lebih jelasnya, mari kita jelajahi bersama dalam video ini. Poin pertama yaitu pengatur suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Pengatur suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada vasokonstriksi dan vasodilatasi. Kaidah fisik utama dalam pengatur suhu tubuh adalah vasokonstriksi dan vasodilatasi. Saat tubuh terlalu panas, pembuluh darah di kulit menyempit atau disebut vasokonstriksi untuk mengurangi hilangnya panas ke lingkungan. Sebaliknya, saat tubuh terlalu dingin, pembuluh darah di kulit melebar atau disebut vasodilatasi untuk meningkatkan hilangnya panas. Yang kedua, ada berkeringat. Ketika suhu tubuh meningkat, kelenjar keringat aktif dan mengeluarkan cairan yang mengandung garam dan air. Ketika cairan ini menguap dari permukaan kulit, tubuh kehilangan panas dan suhu tubuh turun. Yang ketiga ada bergetar. Saat tubuh sangat dingin, otot-otot bergetar secara tidak sadar. Ini adalah mekanisme untuk menghasilkan panas tambahan dengan menghasilkan gerakan otot yang membutuhkan energi. Contoh, ketika tubuh mengalami kedinginan, saat suhu lingkungan turun, tubuh akan melakukan vasokonstriksi. Pembuluh darah di kulit menyempit sehingga jumlah darah yang mengalir ke kulit berkurang dan panas tubuh lebih banyak dipertahankan di dalam tubuh. Selain itu, tubuh juga akan melakukan tremor atau gemetar yang merupakan mekanisme untuk menghasilkan panas tambahan dengan cara menggerakkan otot-otot. Poin yang kedua yaitu pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Kaidah metabolisme utama dalam pengaturan suhu tubuh adalah termogenesis. Ini adalah proses di mana tubuh menghasilkan panas sebagai hasil dari metabolisme makanan. Misalnya saat tubuh memerlukan panas tambahan, otot bisa menghasilkan panas dengan menggigil atau gerakan otot kecil yang menghasilkan panas. Contoh, ketika seseorang makan makanan pedas dapat meningkatkan suhu tubuh karena zat-zat kimia dalam makanan tersebut merangsang reseptor panas di dalam tubuh. Untuk menyesuaikan dengan peningkatan suhu tubuh yang disebabkan oleh makanan pedas, metabolisme tubuh akan meningkat untuk menghasilkan lebih banyak energi dan panas guna menjaga suhu tubuh tetap stabil. Dengan demikian, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme terjadi ketika tubuh mengatur proses metabolisme untuk menghasilkan atau mengurangi panas sesuai dengan kebutuhan tubuh pada situasi tertentu. Poin ketiga yaitu suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh normal berdasarkan usia terbagi menjadi tiga, yaitu bayi, anak-anak, dan orang dewasa. Bayi, suhu tubuh normal bayi baru lahir antara 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Bayi cenderung memiliki suhu tubuh yang sedikit lebih tinggi daripada orang dewasa. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metabolisme yang lebih cepat. Yang kedua, rasio permukaan tubuh dan volume tubuh. Bayi memiliki rasio permukaan tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan volume tubuhnya. Karena itu, bayi kehilangan panas lebih cepat daripada orang dewasa. Yang ketiga, ada kemampuan pengaturan suhu yang belum matang. Yang keempat, ada aktivitas fisik yang tinggi. Dan yang kelima, ada ketidakmampuan untuk berkeringat dengan efisien. Bayi memiliki kelenjar keringat yang belum berkembang sepenuhnya, sehingga mereka mungkin tidak dapat berkeringat dengan efisien
untuk mendinginkan tubuh mereka saat suhu lingkungan meningkat. Sedangkan pada anak-anak, suhu tubuh normal biasanya sama dengan orang dewasa, yaitu sekitar 36,1 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Pada orang dewasa, suhu tubuh normal adalah sekitar 36,1 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Suhu tubuh normal dapat bervariasi sedikit antara individu satu dengan individu lainnya. Poin keempat yaitu suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Suhu tubuh normal manusia bervariasi tergantung pada bagian tubuh yang diukur. Berikut adalah rentang suhu tubuh normal untuk beberapa bagian tubuh manusia. Yang pertama, suhu tubuh normal di dalam mulut, rentang normalnya sekitar 36,1 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Suhu tubuh di dalam mulut seseorang diukur dengan termometer oral. Yang kedua, suhu tubuh normal di dalam rektum. Rentang normalnya sekitar 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh normal di dalam rektum diukur dengan termometer rektal. Yang ketiga, suhu tubuh normal di ketiak. Rentang normalnya sekitar 35,4 derajat Celcius hingga 37,0 derajat Celcius. Suhu tubuh normal di ketiak diukur dengan termometer aksila. Yang keempat, suhu tubuh normal di dalam telinga. Rentang normalnya sekitar 35,8 derajat Celcius hingga 38,0 derajat Celcius. Suhu tubuh normal di dalam telinga diukur menggunakan termometer timpani. Yang kelima, suhu tubuh normal di dahi. Rentan normalnya sekitar 35,8 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh normal di dahi diukur menggunakan termometer temporal. Rentang suhu tubuh normal dapat sedikit bervariasi tergantung pada metode pengukuran dan individu. Poin kelima, yaitu beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu. Perubahan suhu tubuh yang signifikan dapat menjadi gejala atau tanda beberapa kondisi medis. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh antara lain: yang pertama, demam, yang merupakan respon tubuh terhadap infeksi atau kondisi lain yang meningkatkan suhu tubuh. Yang kedua, hipotermia, yang terjadi saat suhu tubuh turun di bawah normal dan dapat disebabkan oleh paparan cuaca dingin yang ekstrim. Yang ketiga, ada heat stroke, yang terjadi saat tubuh terlalu panas dan tidak dapat mengatur suhu tubuh dengan benar. Sering terjadi akibat paparan panas yang berlebihan. Yang keempat, ada hipotermia, yang terjadi saat suhu tubuh turun di bawah normal dan dapat disebabkan oleh paparan cuaca dingin yang ekstrim. Yang kelima, ada hipertermia, yang terjadi saat tubuh terlalu panas dan tidak dapat mengatur suhu tubuh dengan benar. Sering terjadi akibat paparan panas yang berlebihan. Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa suhu tubuh manusia diatur melalui kaidah fisik dan metabolisme. Kaidah fisik melibatkan mekanisme seperti vasokonstriksi dan vasodilatasi untuk mengatur suhu tubuh melalui perubahan aliran darah dan keringat. Di sisi lain, kaidah metabolisme mengatur suhu tubuh dengan meningkatkan atau mengurangi produksi panas melalui proses metabolik. Suhu tubuh normal manusia bervariasi berdasarkan usia, dengan bayi cenderung memiliki suhu tubuh yang sedikit lebih tinggi daripada orang dewasa. Selain itu, suhu tubuh normal juga bervariasi berdasarkan bagian tubuh yang diukur, seperti di dalam mulut, rektum, ketiak, telinga, dan dahi. Perubahan suhu tubuh yang signifikan dapat menjadi gejala atau tanda beberapa penyakit seperti demam, hipotermia, heat stroke, hypotermia, dan hypertermia. Oleh karena itu, penentuan suhu tubuh penting untuk memantau kesehatan dan mendeteksi dini adanya masalah kesehatan. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.